Oke teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Dalam kali ini kita sedikit membahas tentang bagaimana pengalaman kita ya. Karena banyak sekali juga teman-teman yang bertanya tentang kendala di gula halus ketika membuat odading ataupun roti goreng atau juga disebut bolang-baling ya teman-teman. Nah, pernah saya jelaskan ya teman-teman ketika di konten-konten sebelumnya bahwa menjadi suatu resiko dan kendala kita itu memang ada di gula halus, karena gula halus sendiri itu biasanya kan tergantung dari kualitas, karena di setiap daerah pun ya teman-teman itu biasanya akan berbeda-beda ya jenis gula halus yang kita pakai. Bahkan ada beberapa teman-teman ya yang teman-teman kita yang ada di subscribe kita itu ya teman-teman, itu menanyakan kok bisa gagal seperti itu. Kemudian mereka mencoba lagi ternyata masih gagal. Bahkan sempat WA saya dan Japri secara pribadi ya, bahwa tetap saja gagal. Sudah berulang kali, artinya sering kali ya teman-teman. Nah, ini menjadi suatu PR kita untuk memperbaiki ini semua, karena bentuk odading ataupun roti goreng itu kan yang mempengaruhi memang ada di gula halus. Ketika gula halus gagal, otomatis sudah dikatakan bentuknya itu sudah gagal, katanya seperti itu ya. Nah, jadi kemarin teman-teman ya, saya sendiri mencoba, karena memang di daerah kami sini itu kan belum seramai kota-kota seperti tempat kita dagang sebelumnya gitu, seperti di Pulau Jawa, bahkan di Samarinda yang ada di Kalimantan Timur gitu kan. Jadi kita harus apa ya, artinya kita harus membuat gula halus sendiri, kita giling kan seperti itu. Nah, ini menjadi suatu perbandingan. Ada teman kita kemarin yang katanya giling sendiri atau mungkin memblender ya, dengan cara memblender, tapi hasilnya juga masih nihil. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman ya, gula yang yang kemarin itu saya giling, kita giling di sini kan seperti itu. Kemudian hasilnya di gula halusnya jadinya seperti apa, seperti itu. Jadi menurut saya beberapa hari ini ya teman-teman, itu tidak masalah. Memang ada sedikit perbedaan, artinya ya itu yang mendasar saja, artinya seperti itu, yang mungkin ya relatif sajalah, artinya kualitas memang menjadikan penentu ya, tapi ini sudah menjadi suatu alternatif kita ketika kita memang kewalahan ataupun susah mencari gula halus, sehingga nanti ketika kita membuat odading bisa sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Nah teman-teman, ini ya kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya itu kan kita menggiling gula pasir seperti biasa, kita giling ke tempat penggilingan. Jadi memang tidak ada bahan campurannya, murni adalah gula murni yang kita giling seperti ini. Dan untuk beberapa hari ini, tepat hari ini ya, saya jualan di sini. Jadi memang problemnya tetap ada teman-teman, tapi ini masih bisa kita maksimalkan, artinya masih standar lah, artinya bisa kita gunakan, walaupun ini belum sebagus yang sesuai kita harapkan, tapi ini sudah bisa kita gunakan, bahwa bentuk dari odadingnya pun sudah sama, artinya sudah seperti yang kita buat seperti biasa seperti itu. Nah, ini sebelum kita campurkan ke wijen dan tepung ya teman-teman. Nah, kemarin saya buat mana sore dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya lihatkan ya. Nah, ini hasilnya yang kemarin kita buat. Ini kemarin sore-sore kita buat, karena tadi sudah ada yang kita pakai. Memang kalau secara tekstur ya teman-teman, ini masih agak sedikit terkendala di sini ya, seperti ini. Tetapi kalau dipakai itu masih, artinya masih ya masih bagus gitu kan. Tapi secara tekstur memang itu agak berbeda ketika kita membeli gula kemasan yang lokal ya, artinya gula-gula yang bukan dari pabrik nasional ya, seperti itu, yang lokal-lokal daerah-daerah itu, yang kemasan home industry atau apa mungkin seperti itu. Nah, ini di sini agak kenyal ya teman-teman untuk hasilnya seperti itu. Dan ketika kita goreng dan itu masih seperti biasa, artinya masih bisa kita pergunakan dengan maksimal kan seperti itu. Nah, jadi ini sedikit gambaran teman-teman, bahwa menggiling gula halus itu adalah salah satu alternatif ketika kita memang sudah gagal, artinya ketika kita membeli gula-gula di toko-toko seperti itu yang ternyata tidak bagus kita pakai atau kita gunakan untuk membuat odading
tersebut kan seperti itu. Nah, jadi setelah kita coba bahwa ini bisa kita gunakan dan sesuai dengan masih sesuai dengan keinginan kita, artinya masih bisa dipergunakan. Nah, seperti ini ya teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman semua yang terkendala di gula halus ataupun gula tengah ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini, nah ini memang sedikit agak kenyal ya teman-teman dibanding ketika kita membuat gula halus yang biasanya gitu kan. Tapi kalau kita bergunakan masih bisa kita maksimalkan, artinya daripada kita kesusahan mencari gula-gula yang gula halus ya, untuk gula tengah, yang buat gula tengah itu kita tidak mendapatkan, kita bisa menggiling sendiri seperti ini. Jadinya ini seperti ini, dan lain kali kita tunjukkan hasilnya teman-teman, hasil dari gula ini nantinya seperti apa, karena ini memang pas tidak kepikiran tadinya teman-teman ya. Jadi tidak bisa tidak mengambil video dari hasil odadingnya seperti apa. Nah, jadi itu ya teman-teman sekilas tentang alternatif ketika kita memang susah mendapatkan gula halus ya, yang untuk menjadikan gula tengah pada potongan odading ataupun bolang-baling ya, sering juga disebut roti goreng. Jadi sedikit berbagi pengalaman saja teman-teman, ketika teman-teman semua ingin membuat odading ataupun yang usaha odading ataupun yang akan baru mau usaha ya, seperti itu. Karena memang sekarang itu usaha odading itu semakin melebar, artinya banyak juga dibuat seperti menjadi home industry ya sekarang seperti itu. Jadi setidaknya ini adalah modal dasar kita ketika kita mencari peluang usaha ya teman-teman. Nah, jadi sekilas sudah saya ceritakan. Nah, jadi teman-teman ya sedikit informasi bahwa untuk beberapa hari ini saya sudah tidak lagi untuk berjualan di Kalimantan ya teman-teman. Saat ini saya sendiri sudah jualan di kampung, artinya di tempat kita sendiri, yaitu tepatnya di Krui ya, atau di Kabupaten Pesisir Barat di Lampung seperti itu. Jadi ikuti terus ya teman-teman, sedikit cerita-cerita dari kita nantinya, perjalanan kita. Untuk saat ini memang kita belum bisa ya ngevlog sambil dagang, karena memang kita baru mencari tempat yang sesuai, artinya kita belum memiliki tempat yang tetap, masih berpindah-pindah seperti itu. Jadi kita memang masih kebingungan, kadang sampai pun belum kepikiran untuk membuat konten seperti itu teman-teman. Baru ketika kita pulang baru bisa membuat konten seperti ini, sedikit berbagi tentang usaha odading dan cakwe kan seperti itu. Jadi itu saja teman-teman ya sharing hari ini dari saya, dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel kami. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, baru menyaksikan channel kami, saya mohon ya untuk bantuannya dengan menyupport channel kami dengan memberi subscribe, like, komen, dan share jika ini memang bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.